Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Gifari dengan NPM 25170511086. Di sini saya akan menjelaskan soal dari tugas perbaikan kuis sebelumnya yang dikerjakan di HackerRank. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu soal BMI. Di sini diberikan sebuah problem, yaitu untuk menghitung BMI atau Body Mass Index, yang kemudian nilai BMI itu akan dikategorikan seperti uh, nilai ini. Jika kategori kurus, jika BMI kurang dari 18, normal. Dikategorikan normal jika di antara 18,5 sampai 25, dan begitu juga seterusnya. Dan di sini saya membuat kode, yaitu pertama kita membuat variabel w atau weight atau berat, dan h atau height atau tinggi berupa double, karena bisa jadi nilainya itu akan desimal. Dan di sini ada sein w kemudian h untuk menginput nilai weight dan height-nya, dan di sini terdapat height atau tingginya itu akan dibagi 100, karena dalam BM ini dibutuhkan nilai berupa meter, sedangkan untuk input itu akan dalam berupa cm. Dan rumus dari BMI ini sendiri adalah berat akan dibagi nilai tinggi kuadrat, dan selanjutnya akan didapatkan nilai dari BMI ini berupa integer, dan dari nilai BMI ini akan dikategorikan dengan percabangan, yaitu if dan else if. Jika nilai BMI kurang dari 18,5 akan dikategorikan kurus, dan jika BMI lebih dari atau sama dengan 18,5 dan BMI kurang dari 25 akan masuk kategori normal, dan di antara 25 sampai 30 akan berat berlebih, dan jika nilai BMI lebih dari 30 maka akan dikategorikan dengan obesitas. Dan di sini coba kita run kodenya. Oke, jadi nilainya sudah benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal tentang segitiga misteri. Jadi di sini diberikan sebuah problem, yaitu kita diminta untuk membuat pola bintang dengan karakter bintang, dan dimana jika input berupa ganjil akan dibuat pola segitiga tidak terbalik, dan ketika input berupa genap akan dibuat segitiga terbalik dengan barisnya berupa nilai input itu sendiri. Di sini kode yang saya buat yaitu pertama membuat variabel n berupa integer dan sein n untuk inputnya, dan kemudian di sini terdapat dua percabangan, yaitu jika ganjil dan jika genap dengan if, dan dalam percobaan ini terdapat nested loop berupa for, dan di sini untuk for yang di luar ini digunakan untuk dibuat batas berapa banyak bintang yang dibuat dalam satu baris, sedangkan dalam for yang dalam ini akan untuk mencetak beberapa banyak bintang yang akan dicetak dalam satu baris. Di sini berupa i sama dengan 0 dan i kurang dari nilai n, dan setiap dijalankan i akan bertambah, dan
Begitu juga dalam for yang dalam nilai J sama dengan 0 dan J kurang dari sama dengan nilai I atau batas dari nilai per barisnya itu, dan J akan bertambah setiap kode dijalankan. Dan misalkan nilai N genapnya itu berupa 4, nilai ganjilnya berupa 3, maka di sini akan dijalankan nilai I-nya itu sama dengan misalkan 1, kemudian jadi di for yang dalam ini akan mencetak 1 bintang, kemudian cout n line atau akan pindah baris, dan di sini ada I sama dengan 2, dan jadi di for yang dalam akan mencetak 2, dan begitu juga seterusnya. Dan untuk yang bagian nilai N sama dengan genap atau N modulus 2 sama dengan 0 itu perbedaannya yaitu di for yang di luar, yaitu nilai I itu sama dengan nilai N karena dia akan dimulai dari terbesar kemudian menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi, dan I kurang dari sama dengan 0, dan dimana setiap dijalankan I akan berkurang. Jadi misalkan nilainya berupa 4, maka baris pertama akan 4, dan baris kedua 3, baris ketiga akan 2, dan baris terakhir adalah 1 bintang. Jadi begitu dari sistem membuat pola bintang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai max. Jadi di sini kita diberikan sebuah problem, yaitu ada seorang dosen yang ingin merekap sebuah nilai mahasiswa. Jadi ini akan berikan sebuah berupa banyaknya nilai, dan ini nilai-nilainya ini. Dan dari nilai ini akan diminta untuk membuat sebuah program untuk mencari nilai terbesar. Dan seperti ini kode yang saya buat. Pertama, membuat variabel n berupa integer dan cin n untuk menginput nilai n. Dan di sini saya membuat array di mana dalam array ini akan nilainya adalah sebanyak n untuk input baris pertama, yaitu banyaknya nilai dalam array itu. Dan di sini saya menggunakan for looping untuk menginput nilai-nilai data ini ke dalam array itu. Dan cara kerjanya itu pertama kita membuat variabel dulu, dan di sini saya membuat variabel x sama dengan angka di data ke-0 atau data yang pertama ini sebagai data untuk nilai sementara. Jadi cara kerjanya ialah di sini menggunakan menggunakan looping berupa for, di mana di sini terdapat variabel j sama dengan 0, dan j batasnya itu ialah j kurang dari n, dan j akan bertambah setiap dijalankan. Nah, jadi dalam for ini terdapat if atau percabangan, dan dimana misalkan nilai j ini atau dari looping ini lebih besar dari x, maka nilai j itu akan masuk ke dalam nilai x. Misalkan data kedua lebih besar daripada nilai x atau nilai yang pertama, maka nilai yang kedua akan masuk nilai x, dan misalkan selanjutnya nilai ketiga itu lebih
kecil daripada nilai kedua, maka nilai ketiga itu tidak akan masuk ke dalam nilai X, sehingga uh, uh, for ini akan berlanjut hingga semua nilai akan kita cek. Dan jika sudah selesai dari looping for ini akan men-cout atau memberikan output berupa X atau angka terbesar dari nilai yang sudah dicek. Dan di sini coba kita run. Nah, jadi benar. Jadi di sini akan diberikan nilai sebanyak 10 dan nilai paling banyak paling besar yaitu 80. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.